Ada biografernya Ar-Razi yang terkenal, yaitu Al-Biruni. Al-Biruni ini menulis kitab yang judulnya Risalah fi Fihris Kutub Ar-Razi. Di risalahnya Al-Biruni disebut kitabnya Ar-Razi yang kontroversial ada dua. Yang pertama judulnya Fin Nubuwah, yang kedua Fi Khiyalil Mutanabbin. Fin Nubuwah itu artinya tentang kenabian, Fi Khiyalil Mutanabbin itu tentang trik-triknya seorang yang ngaku-ngaku nabi. Ya, ini yang tidak kuat angkat tangan ya. Jadi kitab ini kontroversial memang, meskipun nanti ada yang meragukan. Al-Biruni lebih lengkap referensinya tentang Ar-Razi. Al-Biruni terus bilang, iya sih kitab ini memang kontroversial, dianggap sesat. Tapi ini kalau di cross check, dihadapkan dengan karya Ar-Razi yang lain, rasanya kok kontradiksi ya. Kata Al-Biruni, Ar-Razi juga nulis kitab risalah yang judulnya Fi wujubid da'watin nabi ala man nakaro bin nubuwah. Ya, kalau bahasa Indonesianya tentang kewajiban menyebarkan ajaran nabi terhadap mereka yang mengingkari kenabian. Lah kok beda? Yang benar yang mana? Atau risalah kedua judulnya Fi anna lil insani kholikon mutkinan hakiman, bahwa manusia itu punya pencipta yang bijaksana dan sempurna. Jadi beliau nulis kitab seperti ini ya apa ya pantas disebut ateis, disebut mulhid, anti nabi. Tapi kok dua kitab sebelumnya tadi isinya sampai sebegitunya. Ini sampai hari ini masih misterius, orang masih menebak-nebak. Sebenarnya Ar-Razi ini seperti apa sih? Sayangnya dua kitab yang terakhir ini tidak utuh lagi, sulit dilacak sampai utuh. Ini yang membuat orang masih salah paham sampai hari ini pada Ar-Razi. Ada lagi yang membuat orang ragu-ragu. Salah satu masterpiece-nya Ar-Razi itu kitab Tibbur Ruhani, pengobatan jiwa. Di kitab ini, kalau kitab ini teman-teman boleh cari, masih ada. Di kitab ini justru Ar-Razi mengharuskan manusia menghormati pembelajaran agama dan berpegang teguh pada agama untuk dapat kenikmatan di akhirat, surga, keridhaan Allah. Di situ juga Ar-Razi mengharuskan kita menghormati Nabi, baik pribadinya maupun sirah atau sejarahnya. Wah, ini mulai kan saya sebut polemik karena ini orang mulai ragu, ini beneran apa ya ini gagasannya Ar-Razi. Tapi kalau dilihat dua kitab yang awal yang disebut sesat tadi, kok ya memang nisbatnya pada Ar-Razi. Atau orang ini memang gagasannya evolutif, atau kitab itu ada konteksnya sendiri. Mungkin konteksnya yaitu tadi, ini kok umat beragama jadi tidak mau mikir, males mikir, tidak mau berkembang, maunya pasrah saja, tidak maju-maju akhirnya. Sama kan kayak Nietzsche tiba-tiba bilang Tuhan sudah mati, kita yang membunuhnya. Itu kan mau mengkritik. Orang kok beragama mentalnya jadi mental Buddha, tidak kreatif, tidak mau memperjuangkan mimpinya sendiri. Alasannya Tuhan. Itu kan kayak orang beragama yang kalau ada apa-apa ya sudah takdirnya Pak. Kuliah tidak lulus-lulus ya mungkin Allah menginginkan seperti ini Pak. Ya kan kamu hampir DO masih bilang semua ada hikmahnya kok Pak. Nanti Allah yang ngatur semuanya Pak. Ini kan kalau istilahnya Nietzsche kan ini kayak mentalnya Buddha, tidak berani memperjuangkan nasibnya sendiri. Tapi keberagamaan
Banyak orang kan ada yang seperti ini, sebenarnya itu yang diserang oleh Nietzsche. Ya kalau memang gara-gara Tuhan kita males, mental budak, bunuh saja Tuhannya, kata Nietzsche begitu. Oke, baik. Ini polemik pertama, ini bahan diskusi ya. Pokoknya malam hari ini materi kuliah beneran, biar kalian rasanya kayak kuliah di filsafat. Kedua, ada profesor filsafat Islam dari Kairo. Beliau ini banyak mentahqiq tulisannya Ar-Razi, Syekh Abdul Latif Al-Abd. Beliau menelaah ternyata tuduhan-tuduhan mulhid kepada Ar-Razi, tuduhan sesat pada Ar-Razi itu berasal dari kitab A'lam An-Nubuwah karya Abu Hatim Ar-Razi, sama-sama dari Roy. Cuma Abu Hatim Ar-Razi ini dari kalangan Ismailiyah, Syiah. Nah, yang ini agak rival kalau dengan Ar-Razi. Makanya kata Syekh Al-Abd, kelompok Ismailiyah Syekh Abu Hatim ini sering salah paham terhadap pandangan-pandangan Ar-Razi. A'lam An-Nubuwah itu diklaim oleh Abu Hatim itu hasil diskusi beliau dengan Ar-Razi. Nah, ini juga dikuatkan oleh Syekh Shahrostani, seorang sejarawan. Kata Syekh Shahrostani, tuduhan pada Ar-Razi itu memang harus diragukan karena yang membuat kaum Ismailiyah, yang kelompok ini memang sering diserang oleh Syekh Ar-Razi. Jadi ini ada kemungkinan ini problem politik. Politik itu kan kadang ngeri, banyak hoaxnya. Jadi kita sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah kalau sudah kepentingan ikut bermain. Kalau dalam politik itu kan kalau sudah senang ya dipuji-puji terus setinggi langit. Kalau sudah benci ya pokoknya dijelek-jelekkan terus, bahkan baik-baiknya tidak diakui, kebalikannya. Oke, saya tidak tahu yang malam hari ini ikut ngaji ada yang partisan politik apa enggak. Semoga tidak begitu ya. Ya monggo saja, karena ya politik penting. Kalau dunia politik tidak teratur, hidup kita juga tidak akan nyaman. Mungkin ngaji kayak gini juga tidak akan nyaman kalau politiknya jelek. Jadi ya penting orang-orang baik masuk ke dunia politik. Tapi ya itu tadi, hati-hati karena jebakannya banyak. Sama ketika kita bulan lalu membahas Syekh Badi'uzzaman Said Nursi itu loh, yang sampai beliau berdoa, A'udzubillah minasyaitoni wassiyasah. Aku berlindung pada Allah dari setan dan politik. Ya boleh kalian baca itu kalau pas di medsos kok ada gegeran politik, ya kamu baca doa itu ya. A'udzubillahi minasyaitoni wassiyasah. Oke, baik, kita lanjutkan. Masih panjang polemiknya. Ini yang ingin meneliti boleh dilacak lebih jauh. Ada Paul Krauss. Paul Krauss ini ahli tentang filsafat Arab. Beliau nulis Islamic Philosophy. Kata beliau, iya memang penyesatan pada Ar-Razi itu banyak ditulis dalam kitab A'lam An-Nubuwah, A'lamun Nubuwah. Di situ Syekh Abu Hatim Ar-Razi bilang, saya ini berdebat dengan seorang mulhid. Sayangnya, kata Paul Krauss, siapa mulhid ini secara definitif tidak disebut oleh Abu Hatim Ar-Razi ini, sehingga tidak dapat dipastikan yang dimaksud oleh Syekh Abu Hatim ini ya Ar-Razi tadi. Nah, karena tidak pasti, kata Paul Krauss, ya tidak adil dong kalau kita langsung menisbatkan bahwa ini yang dimaksud adalah Ar-Razi. Sebenarnya mungkin ada di halaman-halaman awal A'lamun Nubuwah, tapi sayangnya, kata Paul Krauss, halaman awal A'lamun Nubuwah itu sudah tidak ada lagi, tidak ditemukan. Nah,
Sehingga orang jadi derajatnya masih dzon, anggapan-anggapan sesat pada Ar-Razi ini kalau melihat ini. Bahkan lebih jauh ada Peter Adamson. Kata Peter Adamson, sama beliau juga ahli filsafat Arab. Kata beliau, Abu Hatim mungkin salah memahami argumen-argumennya Ar-Razi. Kalau kata Peter Adamson, yang ditentang oleh Ar-Razi sebenarnya adalah yang pertama, mukjizat yang dipakai untuk membuktikan kenabian. Orang kalau hanya menunggu dan mengandalkan mukjizat, ya pada akhirnya memang akalnya tidak main. Jadi selalu menuntut bukti yang luar biasa. Dianggapnya alam ini tidak luar biasa. Jadi minta bukti yang aneh-aneh. Kita baru yakin orang ini hebat kalau bisa jalan di atas air, bisa menyembuhkan penyakit apa saja. Kita kan punya kecenderungan begitu. Kalau ada mukjizat, jadi kalau belum ada mukjizat kita tidak percaya. Kalau ada mukjizat baru yakin. Jadi kalau orang ini bisa melakukan hal luar biasa, kita baru yakin. Jadi ini menunjukkan kita malas berpikir. Jadi Ar-Razi pandangannya dia, kalau selalu menunggu mukjizat, mengandalkan mukjizat untuk meyakini kebenaran, ya akal tidak jalan berarti. Menemukan kebenaran dengan akal bisa kok, tidak usah nunggu mukjizat. Kemudian yang dikritik selain mukjizat apa? Antropomorfisme. Antropomorfisme itu cara berpikir yang kalau bahasa kalamnya tatsim. Tatsim itu hal-hal yang metafisik disamakan dengan yang fisik. Jadi ya termasuk pandangan Tuhan punya tangan dan lain sebagainya, itu sangat dikritisi. Kemudian cara beragama yang tidak kritis. Ada isu taklid melawan nadzor. Taklid melawan nadzor itu ya orang beragama cenderung lebih ke taklid. Jadi beragama secara dogmatis, tidak nadzor. Nadzor berarti beragama secara kritis. Agama itu sangat rasional, tapi kitanya yang tidak rasional. Akhirnya ya nilai-nilai hebatnya agama tidak muncul. Yang ada saling klaim, saling tabrakan antar pemahaman keagamaan sehingga melahirkan konflik. Ini loh Ar-Razi, kata Peter Adamson, yang disalahpahami oleh Abu Hatim. Nah ini polemik lagi. Ada lagi polemik. Kalau ini dari beberapa tokoh muslim, misalnya Ibnu Abi Usaibah. Ini penulis sejarah kedokteran. Kalau beliau meragukan risalah Makhorikul Anbiya yang isinya tidak setuju ada nabi itu beliau meragukan ini tulisannya Ar-Razi. Kata beliau ini kemungkinan ditulis orang yang benci pada Ar-Razi, dinisbatkan pada Ar-Razi untuk menjelek-jelekkannya. Karena faktanya, misalnya dalam kitabnya Ar-Razi yang dua, ada Sirrul Asrol dan Bar'us Sa'ah. Itu ya Ar-Razi nulis kitabnya ya dibuka dengan sholawat, dengan Alhamdulillah. Nah itu terjemahannya. Semoga Allah melimpahkan sholawat pada ciptaannya, pada Nabi Muhammad dan keluarganya, dan seterusnya. Semoga Allah melimpahkan sholawat pada Sayyid kita. Sayyid ya bukan Habib. Kekasih kita, penolong kita, dan seterusnya. Kalimat seperti ini itu kok rasanya tidak sinkron dengan yang tadi, anti nabi, anti wahyu, dan seterusnya. Sehingga dia disebut seorang ateis. Nah ini teman-teman, ya meskipun begitu memang masyhur Ar-Razi ini dianggap punya pandangan yang kontroversial terhadap agama. Ini jadi
PR-nya teman-teman mahasiswa yang tertarik untuk mengganti atau menemukan pasnya di mana. Kok agak kontroversial ini pikiran-pikiran Al-Farabi, agak Ar-Razi kok agak kontradiksi.